Tahukah Anda betapa berbahayanya mencoba menangkap ikan seberat ratusan kilogram ini di hutan hujan Amazon? Nelayan Raku dan saudaranya bergegas melintasi hutan hujan dengan 2 ekor ikan lidah raksasa di pundak mereka. Mereka harus segera pulang untuk mengawetkan ikan tersebut sebelum membusuk. Lagi pula, 1 ikan lidah raksasa seberat 100 kilogram adalah makanan yang cukup untuk 1 minggu bagi seorang nelayan. Tapi menangkap ikan sebesar ini bukanlah tugas yang mudah, karena kondisi daerah yang buruk dan kurangnya peralatan. Nelayan seringkali harus melakukan perjalanan melalui hutan hujan dengan sampan sederhana selama 2 atau 3 hari. Setelah mereka menemukan habitat ikan lidah raksasa, Lacox dan saudaranya berpisah. Dari atas perahu, dia mengasah tongkat dengan pisau untuk membuat tombak bagi ikan. Di sisi lain, sepupunya duduk di batang pohon, mengamati pergerakan ikan lidah. Saat dia melihat momen yang tepat, dia melempar tombak di tangannya. Ini tampaknya merupakan operasi yang sederhana, tetapi ini adalah hasil dari pengalaman memancing selama lebih dari 10 tahun. Dari ketegangan pada tali, Anda bisa mengetahui bahwa Anda telah mengenai target Anda. Karena kekuatan ikan lidah raksasa yang sangat besar, sepupu tidak ingin memaksanya, tetapi melepaskan tali pancing dan membiarkan ikan itu lepas. Karena kedua bersaudara ini telah menggunakan jaring ikan untuk melingkari air sebelum menangkapnya. Sekarang kita hanya perlu duduk dan menunggu selama 10 menit. Ikan snakefish tulang raksasa pasti akan menabrak jaring ikan di bawah air. Tak terasa, waktu sudah hampir berlalu. Sepupu saya tidak sabar untuk menyelam dan memeriksa jala. Raku juga duduk di perahu dan menggeser dayung untuk merasakan gerakan di bawah air. Tak lama kemudian, ia berhasil menemukan ikan besar yang tersangkut di jaring dengan dayungnya. Raku menarik tali dan mencoba menarik ikan itu keluar dari air. Namun setelah 10 menit berjuang, ikan ular tulang raksasa ini masih sangat kuat. Satu ledakan di bawah air dapat menyebabkan percikan besar. Dikombinasikan dengan tengkorak keras mereka, jika menabrak manusia, manusia akan mengalami beberapa patah tulang rusuk. Untungnya, ikan itu akhirnya kehabisan tenaga dan Raku berhasil menariknya ke perahu. Raku kemudian melepaskan tombak dan memberikannya kembali kepada sepupunya, yang sedang berdiri di dahan pohon. Jelas terlihat bahwa kedua bersaudara ini tidak ingin berhenti. Bagaimanapun, ini adalah perjalanan yang panjang. Menangkap beberapa ikan lagi akan membantu meringankan beban keluarga. Tetapi menangkap ikan dengan metode primitif ini adalah ujian kesabaran dan ketekunan. Suhu udara di tengah hari bisa mencapai 39 derajat di tengah teriknya Amazon. Mereka harus berkonsentrasi pada setiap gelembung di permukaan air dalam kondisi yang melelahkan ini. Karena ikan lidah raksasa harus muncul ke permukaan secara teratur untuk menghirup udara. Jika Anda melewatkannya, Anda harus menunggu 10 menit lagi. Jadi sepupu saya berdiri di batang pohon selama lebih dari 1 jam. Dia akhirnya melihat momen yang tepat dan melemparkan tombaknya. Dengan percikan besar di atas air, jelas sekali bahwa dia telah mengenai tulang ikan ular di bagian vitalnya. Wajah sepupunya berseri-seri karena gembira. Dan dengan percaya diri, dia melepaskan tali dan membiarkan ikan itu lepas. Karena dia tahu ikan itu tidak akan hidup lama, mengikuti jejak gelembung di permukaan air. Ikan snakefish tulang raksasa itu langsung bergegas menuju ke jaring ikan yang berada tak jauh dari situ. Laco juga bergegas menuju perahu. Dibandingkan dengan yang terakhir, ikan lidah tulang raksasa ini bahkan lebih kuat. Ia bahkan melemparkan perahu Rabu ke dalam air dengan 1 ayunan ekornya. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan ikan ini. Tapi itu semua terjadi pada waktu yang tepat. Pada akhirnya, Laco berhasil menarik ikan yang sekarat itu ke dalam perahu. Karena keduanya memiliki berat lebih dari 100 pon. Kedua bersaudara itu memutuskan untuk mengakhiri perburuan. Lagi pula, membawa ikan lidah raksasa sepanjang 1,7 meter di pundaknya sudah merupakan batas kemampuan seorang pria. Mereka berdua menggendong kedua ikan itu satu persatu dan berjuang kembali ke rumah. Padahal ikan-ikan itu masih segar. Mereka harus menggunakan pisau untuk memisahkan daging dari kulitnya. Raku dengan terampil mengupas kulit ikan yang keras. Dagingnya juga harus dipotong kecil-kecil. Satu bagian diawetkan, bagian lainnya dijual untuk mendapatkan uang. Raku juga memberi makan ikan dengan membuang jeroan langsung ke sungai. Inilah cara mereka memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal bagi keluarga mereka.